Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mul Mulyana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teknik informasi komunikasi dalam dunia pendidikan. Nah, teman-teman, kita perlu tahu apa itu TIK. TIK adalah singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi yang merujuk pada penggunaan berbagai teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Ini melibatkan perangkat keras seperti komputer dan perangkat lunak seperti aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Jadi, pada intinya, TIK itu berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui komputer dibantu dengan sebuah aplikasi perangkat lunak seperti pengolahan data. Menurut buku Information Technology for Management yang ditulis Ephraim Turban, TIK mencakup segala hal yang berkaitan dengan teknologi komputer dan jaringan, termasuk internet. TIK adalah fondasi dari era digital yang telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Jadi, menurut buku yang ditulis oleh Ephraim Turban, TIK itu mengubah cara pandang hidup manusia dari interaksi, bekerja, dan berguna untuk membantu manusia dalam segala hal. Peran TIK dalam pendidikan. Pendidikan merupakan satu di antara beberapa aspek penting dalam kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, teknologi menginstruksi berbagai aspek kehidupan termasuk bidang pendidikan. Keterlibatan teknologi informasi di dunia pendidikan menghadirkan perubahan dalam kegiatan proses pembelajaran. Digitalisasi mampu memperluas aksesibilitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dalam pendidikan modern, pendidikan perlu beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan tepat. Kehadiran teknologi informasi mampu melayani kebutuhan tersebut. Jadi, pada dasarnya, TIK mampu mengubah cara belajar, waktu belajar, bahkan kebutuhan dalam pembelajaran. Fungsi TIK dalam dunia pendidikan modern. 1. Sarana atau wadah pembelajaran yang praktis dan modern. Contoh penggunaan Google Classroom atau platform pembelajaran online lainnya yang dapat digunakan untuk menyediakan materi pembelajaran, tugas, dan interaksi siswa secara virtual. Jadi, fungsinya adalah sebagai sarana atau wadah pembelajaran yang praktis. Di sini dicontohkan dengan Classroom. Seorang guru atau pengajar bisa memberi pembelajaran lewat Google Classroom, memberikan materi atau memberikan tugas, serta berinteraksi langsung dengan siswa. 2. TIK bertindak sebagai sarana pembelajaran untuk menyampaikan informasi, materi secara cepat, tepat, dan efisien. Jadi jelas ya, di sini TIK bertindak sebagai wadah atau sarana pembelajaran untuk menyampaikan informasi. Jika pengajar atau pihak sekolah ingin menyampaikan informasi, bisa melalui sebuah software atau perangkat lunak. Sekarang banyak digunakan yaitu Google Classroom atau sejenisnya, bisa juga melalui WhatsApp Group atau Telegram dengan waktu yang cepat, tepat, dan efisien. 3. Sarana yang membantu mengolah, mengambil, dan memproses data dengan cepat, tepat, dan akurat. Di sini dicontohkan dengan penggunaan data dapodik. Nah, TIK di sini bertindak sebagai pembantu administrasi sekolah untuk mengambil, memproses data dengan cepat dan tepat. Kita bisa mengambil data dari mana saja, kapan saja, dan diakses di mana saja dengan bantuan komputer dan jaringan internet. 4.
memunculkan berbagai media diskusi bagi para pelajar. Di sini banyak memunculkan media-media baru pembelajaran, artinya pembelajaran tidak monoton hanya di ruangan kelas. Di sini dicontohkan dengan tadi Classroom atau WhatsApp Group, bahkan media-media lain sekarang banyak digunakan untuk sarana pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, efek digitalisasi sangat berperan penting dan membantu dalam menyampaikan informasi dan sebagai media pembelajaran bahkan penunjang database. Salah satu contoh media yang banyak digunakan sekarang diantaranya 1. Aplikasi WhatsApp sebagai media informasi yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan bekerja secara efisien karena tidak perlu tatap muka. Siswa bahkan wali murid bisa bertukar informasi lewat WhatsApp. Nah, ini banyak digunakan di kalangan pendidik atau di kalangan pelajar untuk bertukar informasi. Guru membuat sebuah grup, misalkan grup kelas untuk memberikan informasi atau memberikan tugas-tugas tertentu. 2. Visual audio yang digunakan dalam ruangan kelas seperti di penggunaan proyektor dan speaker. Ini memberikan nuansa baru bagi siswa untuk menambah wawasan yang lebih dari sekedar membaca dan menulis dari buku. Nah, ini media baru, penggunaan proyektor dan speaker di ruangan kelas. Berarti ini masih pembelajarannya melakukan di ruangan kelas dengan tambahan proyektor dan speaker. Artinya tetap menggunakan sebuah komputer dengan audio visual yaitu proyektor dan speaker. 3. Jaringan internet mempermudah guru dan siswa mencari bahan pelajaran dan menambah wawasan dengan mudah yang bisa diakses dimanapun, kapanpun tanpa mengenal waktu, atau dengan membaca elektronik buku yang sekarang sudah banyak digunakan untuk mempercepat pelajaran. Nah, internet sekarang berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Contoh, jika siswa ingin mencari bahan-bahan atau menambah ilmu, bisa mencari bahan pelajarannya lewat Google melalui internet. Atau dengan membaca e-book elektronik buku dengan bantuan sebuah jaringan. 4. Pelayanan data dengan portal digital ini mempermudah cara kerja bagian administrasi sekolah karena bisa diakses tanpa harus bertatap muka untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, tadi di belakang sudah dijelaskan bahwa ini sebagai pembantu mempermudah administrasi sekolah, bisa diakses dimanapun, kapanpun dengan bantuan komputer dan jaringan internet. Lalu, apa peran pemerintah dalam mendukung perkembangan TIK dalam dunia pendidikan? Peningkatan infrastruktur teknologi, yaitu memperbanyak sarana teknologi bagi siswa dan guru sebagai alat untuk mendukung pembelajaran yang berbasis digital. Artinya, pemerintah menjadi fasilitator atau memberikan alat terhadap sekolah-sekolah guna menunjang kebutuhan siswa dan guru. 2. Mengadakan pelatihan TIK bagi guru atau pengajar sebagai persiapan menghadapi perkembangan kurikulum yang berbasis serba digital. Nah, ini untuk mempersiapkan guru sebagai pengajar dengan media melakukan workshop atau pelatihan-pelatihan. 3. Memberikan fasilitas yang sama rata pada setiap wilayah, bahkan menunjang infrastruktur pada daerah pelosok agar tidak tertinggal. Nah, ini artinya kita tidak ada kesenjangan sosial antara perkotaan, pedesaan, ataupun kampung. Kita melalui akses internet
bisa diakses dimanapun, kapanpun, dimanapun. Ini tugas pemerintah memberikan fasilitas infrastruktur yang lebih banyak dan lebih merata. 4. Melakukan survei berkala terhadap siswa, pengajar, masyarakat terkait digitalisasi dalam pendidikan. Ini bertujuan untuk mempercepat perkembangan dan mencegah hambatan-hambatan yang akan terjadi. Nah, pemerintah harus membentuk tim survei berkala. Artinya, pemerintah punya tim untuk memonitor siswa, guru, dan masyarakat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mencari jalan solusi atau mencegah hambatan-hambatan yang akan terjadi jika suatu saat ada pelaporan-pelaporan yang tidak diinginkan terhadap dunia pendidikan yang berbasis digital. Manfaat TIK secara umum untuk pendidikan masa kini. 1. Menyediakan pembelajaran yang bervariasi. Pemanfaatan teknologi modern telah mampu melayani kegiatan pembelajaran menjadi lebih canggih. Salah satu contoh alat pendukung pembelajaran dalam ruangan telah tersedianya audio visual melalui speaker dan screen projector. Kehadiran teknologi virtual reality menawarkan pembelajaran yang semakin canggih. Nah, ini salah satu contoh bukti bahwa TIK berkembang dengan pesat dan mampu untuk menambah variasi dalam pembelajaran atau dalam hal-hal belajar di ruangan kelas, seperti telah hadirnya proyektor screen atau biasa kita kenal dengan audio visual. 2. Mengakses materi tanpa batas. Internet membantu memberikan akses tidak terbatas kepada siswa dan mahasiswa untuk menggali materi dari berbagai sumber. Aksesibilitas yang luas adalah dukungan penting untuk pemenuhan rasa ingin tahu. Ini berfungsi sebagai media untuk menambah atau mencari materi-materi atau mengerjakan tugas dengan bantuan media internet. 3. Materi pembelajaran lebih menarik. Variasi media pembelajaran perlu didukung oleh penyajian materi yang menarik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pengajar dapat menyajikan materi-materi yang lebih menarik, misalnya memberikan konteks yang lebih jelas dan relevan sehingga pelajar mendapatkan pemahaman secara komprehensif. Nah, ini menunjukkan bahwa belajar tidak hanya menulis, membaca, ataupun menghitung. Pengajar atau guru harus menyajikan materi-materi yang lebih menarik, yaitu tadi dengan tampilan proyektor screen, dengan menampilkan video-video ataupun suara-suara, ataupun bahkan dengan penyajian-penyajian ruangan-ruangan seperti classroom ataupun yang lainnya. 4. Metode mengajar tidak monoton. Audio dan video berisi materi pembelajaran hingga software e-learning terbukti memberikan angin segar untuk metode pengajaran yang lebih efektif dan mudah diakses kapanpun dimanapun. Tadi sudah dijelaskan bahwa pembelajaran saat ini tidak monoton, tidak hanya di ruangan kelas, kita bisa diakses dimanapun, kapanpun dengan bantuan sebuah aplikasi perangkat lunak ataupun software yang terhubung dengan sebuah internet. Fleksibilitas aktivitas belajar. Pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online dan real time dari mana saja. Aktivitas belajar juga dapat dilakukan tanpa terikat waktu dengan dukungan teknologi pengambilan dan penyimpanan yang tersemat dalam komputer, handphone, atau tablet. Peserta didik dapat melanjutkan aktivitasnya belajar kapan saja. Ini menunjukkan bahwa kita dapat
memanfaatkan waktu kapan saja, di mana saja untuk belajar. Meningkatkan minat belajar. Dengan metode pembelajaran variatif adalah modal penting untuk menunjang minat belajar pada peserta didik. Dengan kegiatan belajar menyenangkan, mereka cenderung lebih menikmati proses pembelajaran. Nah, ini contohnya tadi di ruangan kelas yang tadinya monoton menulis dan membaca, disajikan dengan tampilan video dan audio, mereka lebih asik dan lebih menarik untuk mengikuti pembelajaran. 7. Meningkatkan kualitas pendidikan. Metode pembelajaran, media pembelajaran, kualitas sumber daya manusia, hingga menciptakan lingkungan dan suasana akademik yang mendukung. Pemanfaatan teknik informasi secara optimal dan strategis menjadi faktor penting meningkatkan kualitas pendidik di era digital dan globalisasi. Nah, ini tadi tugasnya pemerintah selaku fasilitator meningkatkan segala sumber daya manusia dan fasilitas yang harus terpenuhi untuk dunia pendidikan, khususnya di bidang teknologi. Nah, teman-teman, di samping tadi hal-hal positif, fungsi dari TIK dalam pendidikan, juga terdapat dampak negatif di bidang pendidikan. 1. Siswa terlalu sering menggunakan ponsel dan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Contohnya, jika mereka keseringan menggunakan HP, komputer, ataupun laptop dengan waktu berjam-jam, kesehatan mereka terganggu, misalkan kesehatan mata ataupun kesehatan yang lainnya. 2. Kurangnya interaksi yang dilakukan para pelajar. Nah, ini karena keseringan mereka menggunakan handphone. Nah, jadi mereka berinteraksi secara langsung itu jarang. 3. Memunculkan budaya instan yang membuat proses belajar panjang ditinggalkan. Nah, ini budaya malas belajar akan timbul karena mereka menganggap semua pelajaran ataupun semua materi bisa diakses di internet ataupun di handphone ataupun di laptop. 4. Munculnya pengaruh budaya asing yang berbeda dari budaya Indonesia. Nah, ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena dalam dunia teknologi semua akses, baik itu hal-hal positif ataupun hal negatif, kita bisa melihatnya ataupun bisa kita buka. 5. Meningkatkan kejahatan di internet yang bisa dilakukan siapa saja, termasuk para pelajar. Nah, ini kejahatan yang sekarang banyak marak. Contohnya, pelajar dapat mengakses internet atau mempelajari sebuah hal-hal negatif atau trik-trik negatif untuk meretas data ataupun melakukan kejahatan-kejahatan ancaman melalui media sosial. 6. Akan menggampangkan tugas karena bisa mudah dikerjakan melalui bantuan internet. Nah, ini jelas timbulnya rasa malas karena mereka menganggap internet dapat membantu mengerjakan tugas. 6. Memunculkan rasa malas untuk belajar karena terlalu sering bermain media sosial. Nah, ini poin 7 sama poin 6 itu saling berhubungan. Jadi mereka malas belajar karena terlalu sering bermain media sosial. Contohnya WhatsApp, Instagram, Facebook, ataupun yang lainnya. 8. Memudahkan para pelajar untuk mencontek saat ujian. Nah, ini kan tadi sudah kita jelaskan. Mereka rasa malasnya karena menggampangkan sebuah internet. Dalam ujian pun sama, mereka menggampangkan sebuah ujian karena mereka menganggap bisa mencontek lewat jaringan-jaringan internet. Lalu, bagaimana solusi untuk mengatasi hal-hal negatif dalam TIK agar penggunaan TIK
dalam pendidikan lebih optimal dan dijalankan dengan baik dan benar, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Satu, mempertimbangkan pemakaian TIK dalam pendidikan khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Nah, ini tugas seorang guru ketika mereka melakukan pembelajaran lewat TIK ataupun lewat media digital, mereka harus melakukan pengawasan ekstra agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 2. Tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya, kita tidak hanya mendownload e-book, tetapi masih tetap membeli buku-buku cetak. Tidak hanya berkunjung ke digital library, namun kita harus berkunjung ke perpustakaan. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak mengandalkan hanya satu media. Artinya media-media seperti kita harus berkunjung ke perpustakaan ataupun membeli buku-buku karya-karya yang telah ada di toko-toko buku untuk menambah wawasan kita. 3. Pihak-pihak pengajar baik orang tua maupun guru memberikan pengajaran-pengajaran etika ber-TIK agar TIK dapat dipergunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Nah, tugas orang tua, tugas guru, tugas masyarakat itu memberikan pengajaran, memberikan arahan ber-TIK, memberikan himbauan, memberikan aturan untuk ber-TIK dengan adab, dengan aturan. 4. Pemerintah sebagai pengendali sistem-sistem informasi seharusnya lebih peka dan menyaring apa saja yang dapat diakses oleh para pelajar dan seluruh rakyat Indonesia di dunia maya. Nah, ini tugas pemerintah berperan penting untuk memfilter atau menyaring apa saja yang boleh diakses, apa saja yang tidak boleh diakses, atau membuat aturan-aturan terhadap penggunaan TIK atau penggunaan digitalisasi, bahkan memberikan efek jerat terhadap mereka yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.